berarti dia telah murtad dari agamanya. Dan ini sasaran, ini ambisi dari kaum kafir harbi tadi. Dan mereka dalam melancarkan program ini, program pemurtadan ini, Allah Ta'ala menggunakan kalimat wala yazaluna. Mereka tidak henti-hentinya, continuously, 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year, 24 jam sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Jamaah rahimakumullah, kita jumpa lagi hari ini. Kita berada di hari Rabu 9 bulan Maret 2022. Sudah memasuki bulan Sya'ban 1443 Hijrah. Hari ini kita terus masih mengelaborasi hadis periodisasi, khususnya periode keempat. Periode kepemimpinan Mulkan Jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Periode ini merupakan periode yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. This is the darkest chapter of the Islamic history. Karena pada periode ini Allah Ta'ala mencabut kepemimpinan umat manusia dari tangan umat Islam kepada pihak kaum kafir. Padahal sebelum periode keempat ini, di periode pertama bagian kedua, periode ketiga, umat Islam diizinkan Allah Ta'ala memimpin umat manusia lainnya. Sudah barang tentu, tatkala umat Islam yang memimpin, mereka menjadikan panduan hidup adalah kitabullah was sunnah. Dua warisan suci titipan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, yang kata Nabi kita, taraktu amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan, kuwariskan kepada kalian dua perkara, dua warisan suci yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh kepadanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnahku, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semenjak memasuki periode keempat, Allah Ta'ala mencabut hak kepemimpinan umat Islam atas umat manusia, dan kemudian Allah takdirkan berlangsungnya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah gilirkan kepemimpinan umat manusia ini yang tadinya di tangan umat Islam selama 1342 tahun Hijriah, kemudian selanjutnya berada di tangan kaum kufar, kaum kafir, kaum yang sudah barang tentu tidak akan menjadikan dua warisan suci umat Islam, kitabullah was sunnah, sebagai panduan kehidupan. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, dalam kepemimpinan mereka inilah Nabi kemudian menyatakan ini merupakan era Mulkan Jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan pada periode ini terjadilah sesuatu yang sangat serius menimpa umat Islam. Karena yang memimpin bukan sembarang kaum kafir, tetapi kaum kafir yang pantas disebut kaum kufar. Kufar ini artinya orang-orang kafir yang memiliki sikap enmity, permusuhan kepada Islam dan umat Islam. Atau dalam bahasa lainnya diistilahkan dengan kelompok kafir harbi. Kafir yang memiliki jiwa memerangi Islam dan umat Islam. Dan dalam suratul Baqarah ayat 217, Allah Ta'ala mengisyaratkan apa ambisi kaum kafir harbi ini.
Ambisi kaum kafir harbi disebutkan dalam suratul Baqarah 217 sebagai berikut. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka kaum kafir harbi tidak henti-hentinya memerangi kalian umat Islam sehingga kalian murtad dari agama kalian seandainya mereka sanggup. Jadi jelas-jelas Allah Ta'ala menyingkap ambisi kaum kafir harbi bahwa mereka akan melansir program-program ya, ketika mereka memimpin, ketika mereka berkuasa, mereka akan melancarkan program-program untuk memurtadkan umat Islam. Karenanya dalam hadis tentang era penuh fitnah di akhir zaman, Nabi Muhammad SAW menggambarkan fenomena apa yang menimpa umat Islam di era seperti itu. Nabi menyatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari, seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman. Sore harinya menjadi kafir. Atau di sore hari, seseorang masih dalam keadaan menjadi beriman, mukmin. Pagi harinya dia menjadi kafir. Jadi terjadi satu proses begitu cepat beralih kapling yang tadinya kapling beriman menjadi berada dalam kapling menjadi orang kafir. Dengan kata lain, di era ini, di babak keempat ini, di bawah kepemimpinan Mulkan Jabriyatan, kita akan menyaksikan fenomena riddah, kemurtadan. Fenomena di mana umat Islam tidak sakadar terjerumus dalam as-saghair, dosa-dosa kecil. Bahkan bukan terjerumus dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Melainkan terjerumus ke dalam dosa yang para ulama sebut dengan istilah nawaqidul iman, dosa pembatal keimanan. Jadi barang siapa terjerembab dalam dosa nawaqidul iman, berarti dia telah murtad dari agamanya. Dan ini sasaran, ini ambisi dari kaum kafir harbi tadi. Dan mereka dalam melancarkan program ini, program pemurtadan ini, Allah Ta'ala menggunakan kalimat wala yazaluna. Mereka tidak henti-hentinya, continuously, 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun. Terus-menerus mereka berpikir keras melansir proyek pemurtadan. Karena mereka tidak suka melihat umat Islam tetap berada di dalam dinnya, di dalam millahnya, di dalam jalan hidupnya. Mereka ingin umat Islam itu mengikuti kemauan mereka, mengikuti jalan hidup mereka, millah mereka. Sebagaimana firman Allah yang sering kami angkat dalam suratul Baqarah 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali kaum Yahudi dan kaum Nasrani tidak akan pernah ridha kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatmu Muhammad kecuali kalian mengikuti millah mereka, jalan hidup mereka. Jadi saudaraku rahimakumullah, suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapakah gerangan mereka yang dimurkai Allah dalam suratul Fatihah? Nabi menjawab, humul Yahud, mereka kaum Yahudi. Kemudian dia bertanya lagi, waman humud dalun, dan siapakah yang dimaksud dengan orang-orang tersesat dalam suratul Fatihah? Nabi menjawab, humun nasara, merekalah kaum Nasrani. Jadi yang memimpin dunia hari ini adalah kumpulan kolaborasi antara manusia-manusia yang dimurkai Allah, al-Yahud, kaum Yahudi, dan manusia-manusia yang tersesat, an-Nasara, kaum Nasrani. Bayangkan, mereka seandainya kaum Yahudi dimurkai Allah untuk diri mereka sendiri, ya sudahlah, itu urusan mereka. Ya. Dan kita akan ajak mereka untuk bertaubat seandainya kita sanggup.
seandainya Allah izinkan. Tapi problemanya mereka dimurkai Allah dan mereka ingin agar kita pun diajak menjadi dimurkai Allah pula bersama mereka. Dengan cara kita harus mengikuti mindset, cara berpikir, opini-opini Yahudi. Begitu juga dengan kaum Nasrani. Mereka tersesat sendiri, silahkan. Itu urusan mereka. Kita akan usahakan mengajak mereka bertaubat dari kesesatannya. Seandainya Allah izinkan, seandainya kita sanggup. Tapi masalahnya kaum Nasrani tidak mau tersesat sendiri. Mereka pun mengajak kita untuk ikut tersesat bersama mereka. Ya, dan dalam hal ini berarti mereka ingin menanamkan mindset mereka yang tersesat itu kepada kita. Dan cilakanya tidak sedikit di antara umat Islam hari ini karena hebatnya, dahsyatnya pengaruh, ya, penetrasi kaum Yahudi Nasrani ini melalui berbagai infra dan suprastruktur mereka. Akhirnya umat Islam pun banyak yang menjadi berkelakuan seperti Yahudi sehingga dimurkai Allah Ta'ala. Berkelakuan seperti Nasrani sehingga tersesat dari jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan iman Islam kita. Allah mengokohkan kesabaran dan keistiqomahan kita. Sehingga sekalipun kita ditakdirkan hidup di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, kita tetap selamat fid dunya wa fil akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.